Haaland si monster, 6 laga sudah 10 gol, semusim bisa 40 gol plus-plus. Manchester City sangat puas dengan investasi besar mereka terhadap Erling Haaland di musim panas ini. Striker anyar mereka itu menjelma menjadi monster di lini serang mereka. Mereka mengeluarkan uang sekitar 60 juta euro untuk merekrutnya dari Borussia Dortmund. Sempat diragukan kualitasnya, namun Haaland sukses membungkam kritik. Ia kini menjelma menjadi mesin gol yang mematikan bagi The Citizens. Salah satu aksinya terlihat di kemarin malam. Ia berhasil mencetak 1 gol saat City ditahan imbang Aston Villa dengan skor 1-1. Gol itu membuat Haaland layak mendapatkan predikat sebagai monster house goal. Predikat monster ini memang sangat layak disematkan di Haaland karena golnya ke gawang Aston Villa itu merupakan gol ke-10-nya di EPL musim ini. Ia merupakan pemain EPL pertama yang berhasil menembus 2 digit gol di musim 2022-2023. Yang lebih mengesankan lagi, sang striker sudah mengemas 2 hat-trick di lini serang City, jadi ketajamannya tak perlu diragukan lagi. Melihat ketajaman Haaland, sang striker punya potensi besar untuk memecahkan rekor gol terbanyak dalam semusim di Premier League. Di Liga Premier, rekor gol paling banyak dicetak seorang pemain adalah 34 gol. Rekor itu dibuat oleh Andy Cole bersama Newcastle di musim 1993-1994. Tidak bisa berhenti bikin gol untuk Manchester City, Erling Haaland bikin rekor di 2 dunia. Erling Haaland tidak menemui rintangan sama sekali pada awal kedatangannya ke Liga Inggris. Meski sempat diragukan bisa cepat beradaptasi, namun buktinya kini bomber anyar milik Manchester City malah tidak bisa berhenti untuk mencetak gol. Hanya butuh 6 pertandingan saja untuk melakukannya. Sebuah bukti sahih untuk Erling Haaland memang bisa membuktikan kapasitasnya meski belum punya pengalaman di Liga Inggris. Sebelum banyak yang meragukan jika putra Erling Haaland tersebut bisa diatur, seperti saat ia masih merumput di Liga Jerman bersama Borussia Dortmund. Selama memperkuat di Borussen, Haaland punya 96 gol plus 23 assist dari 89 penampilan yang anehnya tidak membuat keraguan Anda hilang. Stigma jika Liga Jerman tidak memiliki level kualitas dan elemen kompetitif seperti Liga Inggris sepertinya sudah kadung terpasang, namun Haaland membuktikan jika semua itu tidak benar. Haaland juga kemungkinan besar akan menjadi pemain tersubur dan banyak dianugerahi gelar sepatu emas. Akan tetapi, bukan hanya rekor di dunia nyata saja yang Erling Haaland pecahkan di musim debut menjadi bintang Liga Inggris. Bagaimana Manchester City bisa berbaris melawan Sevilla? Bek kanan Manchester City Kyle Walker dilaporkan cedera untuk pembuka di Liga Champions melawan Sevilla di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Pemain berusia 32 tahun itu keluar dengan masalah 10 menit sebelum peluit dibunyikan melawan Aston Villa pada akhir pekan. Juara Liga Premier bermain tanpa Aymeric Laporte, tetapi Guardiola berharap Calvin Phillips kembali dari cedera bahu untuk laga melawan Sevilla. Pep tidak mungkin mengambil resiko untuk memainkan Walker, jadi Joao Cancelo kembali ke peran bek kanan. Nathan Ake dan pemain baru Sergio Gomez bersaing untuk rebutan sayap kiri. Ake dipilih untuk menggantikan Walker pada akhir pekan karena Ake memiliki peluang lebih baik untuk masuk ke starting 11 bersama Ruben Dias dan John Stones, dengan Manuel Akanji kemungkinan akan menjadi pemain cadangan. Rodri, De Bruyne dan Ilkay Gundogan tidak mungkin kehilangan tempat di tim utama. Guardiola dapat memilih untuk merombak lini serangnya di tengah jadwal pertandingan yang sibuk. Erling Braut Haaland yang mencetak gol ke-10-nya di Liga Inggris pada akhir pekan seharusnya memimpin seperti biasa. Tetapi Phil Foden dan Bernardo Silva
mungkin akan digantikan oleh Jack Grealish dan Riyad Mahrez, sementara Julian Alvarez tersedia untuk laga ini. Harga Erling Haaland plus Julian Alvarez lebih murah dari Antony, Man City cerdas? Manchester City membuat manuver yang cukup efektif pada bursa transfer awal musim 2022-2023. Man City belanja pemain dengan cermat, salah satunya pada kasus Erling Haaland. Man City mendapatkan Haaland dengan harga yang relatif murah. Haaland ditebus dengan harga 60 juta euro dari Dortmund, sesuai dengan nilai yang ada pada klausul pelepasannya. Harga itu bisa dibilang murah, sebab Haaland punya prospek jangka panjang yang cerah. Haaland sudah membuktikan bakat dan kualitasnya selama 2 musim bermain di Dortmund. Haaland juga tampil impresif pada awal musim 2022-2023. Hat-trick ke gawang Crystal Palace dan Nottingham Forest membuat namanya langsung dihitung sebagai calon top skor. Selama beberapa musim, Man City dikenal sebagai klub yang gila belanja saat bursa transfer dibuka. Namun pada musim 2022-2023, Man City cenderung belanja dengan efektif dan sesuai kebutuhan. Man City lebih dulu mendapatkan jasa Julian Alvarez untuk menambah kekuatan di lini depan. Alvarez dibeli dengan harga 17 juta euro dari River Plate. Pemain berusia 22 tahun itu disiapkan untuk rencana jangka panjang bersama Haaland. Man City hanya membelanjakan 77 juta euro untuk memperkuat lini depannya. Sementara dana yang didapat dengan melepas Jesus dan Sterling, Man City mengantongi 108,4 juta euro. Man City masih untung dari bisnis pemain di lini depan. Berbeda dengan Man City, Manchester United justru harus merogoh kocek dalam-dalam untuk bisa memperbaiki lini depan. Setan Merah membayar 100 juta euro termasuk bonus kepada Ajax Amsterdam untuk transfer Antony. Beberapa kalangan menilai harga itu terlampau mahal, namun United seperti tidak punya pilihan dan mereka dikejar waktu untuk menuntaskan saga transfer pemain berusia 22 tahun itu. United membuat 3 tawaran awal pada Ajax untuk Antony sebelum akhirnya mengajukan proposal transfer 100 juta euro. Hanya saja 3 tawaran itu ditolak Ajax. Di sisi lain Erik ten Hag ngotot minta dibelikan Antony.